Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Arnia, NIM 230402000055. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu hakikat kebenaran ilmiah. Saya dari kelas 2B, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Hakikat kebenaran ilmiah. A. Pengertian kebenaran ilmiah. Kebenaran adalah penyesuaian antara pengetahuan dan objeknya. Artinya, pengetahuan itu harus yang dengan aspek objek yang diketahui. Sedangkan ilmiah adalah pengetahuan yang didasarkan atas terpenuhinya syarat-syarat ilmiah tertentu, terutama menyangkut teori yang menunjang dan sesuai dengan bukti. Jadi, yang dimaksud dengan kebenaran ilmiah adalah kesesuaian antara pengetahuan dengan objek. Kesesuaian ini didukung dengan syarat-syarat tertentu yang oleh Jujun S. Sumantri disebut dengan metode-metode. Juga didukung dengan teori yang menunjang dan sesuai dengan bukti. Kebenaran ilmiah divalidasi dengan bukti-bukti empiris, yaitu hasil pengukuran objektif di lapangan. Kedua adalah sifat-sifat kebenaran. Kebenaran ilmiah menurut Konrad Kebung paling tidak memiliki 3, yaitu struktur kebenaran ilmiah bersifat rasional, logis, 2 empiris, 3 pragmatisme. Pertama, kebenaran rasional logis. Kebenaran dapat dicapai berdasarkan kesimpulan logis atau rasional dari proposisi atau premis tertentu. Karena kebenaran ilmiah bersifat rasional, maka semua orang yang rasional dapat memahami kebenaran ilmiah. Kedua adalah empiris. Kebenaran ilmiah perlu diuji kenyataannya yang ada. Bahkan sebagian besar pengetahuan dan kebenaran ilmiah berkaitan dengan kenyataan empiris di alam ini. Yang ketiga adalah pragmatisme. Sifat ini berusaha menggabungkan kedua sifat sebelumnya, yaitu logis dan empiris. Maksudnya, jika suatu pernyataan benar dinyatakan benar secara logis dan empiris, maka pernyataan tersebut harus berguna bagi kehidupan manusia. C. Teori-teori kebenaran. Dalam sejarah filsafat ada beberapa teori-teori kebenaran, antara lain yaitu 1. Teori kebenaran korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi atau saling berhubungan terhadap fakta yang ada. Yang kedua ada teori koherensi atau teori konsistensi. Berdasarkan teori ini, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Tiga, ada teori pragmatik adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Keempat, atau teori yang terakhir adalah teori performatif. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Misalnya mengenai penetapan 1 Syawal. Ya, tadi saya sudah menjelaskan tentang hakikat kebenaran ilmiah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan di dalam video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.